Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dalam bahasa Batak, Sada Kronika Bidu 20 Sia ayat 12. Marharoruan sian buhim do hamoraon dohot hamuliaon, jalaho panggonggomi disaluhutna. Jala guru diho do hagogo on dohot huaso, guru diho huhut patibulhon, dohot margogoihon luhut nai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan, ketenaran, kemakmuran merupakan dambaan dan harapan setiap orang. Walau terkadang sepertinya hanya menjadi mimpi bagi sebagian orang yang terlalu pesimis dalam menghadapi hidup ini. Saya pernah membaca kisah tentang seorang yang bernama John Coum yang lahir dalam sebuah keluarga miskin imigran di Ukraina. Di Ukraina, ia belajar di sekolah yang dikatakan sangat jelek, bahkan yang tidak mempunyai toilet sama sekali. Rumah mereka, tempat tinggal mereka yang kecil juga tidak mempunyai sambungan listrik. Pada saat migrasi ke Amerika bersama ibunya, ia tetap hidup dalam kemiskinan. Ia nyaris menjadi gelandangan, tidur beratap langit, beralaskan tanah, dan harus bergantung pada jaminan sosial, serta mengantri kupon makanan dari pemerintah. Hidupnya semakin sulit ketika ibunya didiagnosa mengidap kanker dan hidup dengan tunjangan kesehatan seadanya. Namun semua keadaan sukar yang dialami tidak membuatnya menyerah, tapi ia terus berjuang dan berjuang untuk bisa bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Coum bekerja sebagai tukang sapu di sebuah toko, sementara ibunya menjadi baby sister. Lewat buku-buku bekas yang ia beli, ia belajar komputer jaringan. Ketika akhirnya ia drop out dari kuliahnya, ia bekerja sebagai pembungkus kain belanjaan di supermarket. Setelah itu di toko elektronik, hingga akhirnya ia bisa bekerja di Yahoo. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Yahoo lah ia bertemu dengan seseorang yang bernama Brian Acton. Dan 9 tahun kemudian, Coum dan Acton memutuskan keluar dari Yahoo dan menciptakan WhatsApp. Beberapa tahun yang lalu, WhatsApp dibeli oleh Facebook dengan harga fantastis senilai 223 triliun rupiah. John Coum, anak imigran miskin yang dulu harus mengantri hanya untuk mendapatkan jatah makanan, kini berubah menjadi seorang yang sangat kaya raya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Yang mau saya katakan bahwa dalam hidup ini banyak hal bisa berubah. Seseorang yang tadinya dinilai biasa-biasa saja, namun bisa berubah menjadi orang yang sangat luar biasa. Orang yang tadinya tidak terkenal, namun dalam perjalanan waktu justru menjadi seseorang yang sangat terkenal. Orang yang tadinya tidak diperdulikan, berubah menjadi orang yang sangat dihormati. Salah satu tokoh Alkitab bernama Daud adalah juga seseorang yang tadinya adalah biasa-biasa saja. Hanya seorang penggembala ternak domba ayahnya Isai, tidak terlalu diperhitungkan dari antara saudara-saudaranya, namun justru ia yang dipilih oleh Tuhan menjadi Raja Israel, menggantikan Saul. Seiring perjalanan waktu, hidup Daud benar-benar berubah. Dari penggembala domba menjadi raja besar, terkenal, berkuasa, disegani, punya banyak harta. Namun, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui hidup Daud, kita juga banyak belajar tentang kerendahan hati. Mengakui dengan sepenuh hati, menyaksikan bahwa semua yang dimiliki oleh Daud adalah apa yang ia terima dari Tuhan. Saat menyampaikan sumbangan untuk pembangunan bait suci, di depan seluruh jemaah ia memuji Tuhan dan menyaksikan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dalam ayat 14 dalam 1 Tawarikh pasal 29 ini, Daud juga berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebuah pengakuan yang lahir dari sebuah kesadaran penuh bahwa apa yang ia miliki adalah semuanya merupakan pemberian Tuhan. Tuhanlah yang layak menerima pujian. Itu sebabnya di ayat 13 masih dalam 1 Tawarikh pasal 29 ini Daud berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji-muji namamu yang agung itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan hari ini sungguh-sungguh mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki ketika kita menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan jatuh ke dalam kesombongan. Sebaliknya, kita akan selalu hidup dalam kerendahan hati. Apapun yang kita miliki ketika kita menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita pun akan menjadi berkat buat orang lain. Apapun yang kita miliki ketika kita menyadari bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, maka kita pun akan mengerti tujuan hidup kita sesungguhnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena itu biarlah sama seperti pengakuan Daud dalam nats kita ini adalah juga menjadi pengakuan kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan, maka setiap saat hidup kita pun akan selalu bergantung kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa ketika kita bekerja, ketika kita melakukan aktivitas apapun, hanya karena berkat Tuhanlah, maka kita dapat memperoleh apa yang kita miliki pada saat ini. Karena itu biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Biarlah segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini, segala apa yang kita miliki, hidup kita menjadi berkat dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya.
Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, karena setiap saat Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu dan memberikan pengertian kepada kami bahwa kebenaran firman-Mu lah yang menguatkan kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa segala apa yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan, maka kami akan selalu hidup di dalam kerendahan hati. Kami akan selalu berserah kepada Tuhan. Kami akan selalu bersyukur kepada Tuhan dan memuji nama-Mu yang agung itu ya Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk menjalani kehidupan kami dengan mensyukuri segala sesuatu yang Engkau beri. Dan tolonglah kami ya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati apa yang kami lakukan Tuhan sepanjang satu hari ini. Berkati kami dalam segala rencana kami. Biarlah Tuhan yang mengabulkannya dan menolong kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.